Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, semoga senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang Muhammadiyah. Pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu, kita sudah membahas tentang latar belakang berdirinya gerakan Muhammadiyah. Kemudian juga berbicara tentang misi-misi yang dibawa oleh Muhammadiyah. Salah satunya adalah gerakan sosial yang merupakan salah satu misi kelahiran Muhammadiyah. Dari situ kita mengetahui aneka persoalan, aneka hal-hal dasar yang berkaitan dengan Muhammadiyah. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang makna kehadiran gerakan Muhammadiyah di tengah masyarakat. Kalau kita berbicara tentang makna kehadiran Muhammadiyah dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya, maka sebenarnya kita berbicara tentang sejauh mana Muhammadiyah memberikan manfaat dalam kehidupan bangsa Indonesia secara umum, yang itu meliputi banyak sekali bidang. Dalam bidang kehidupan sosial, peningkatan ekonomi, peningkatan mutu pendidikan, dan banyak sekali yang lain. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin fokus kepada makna kehadiran Muhammadiyah bagi masyarakat Indonesia, khususnya dalam konteks kehidupan beragama. Kalau kita kembali kepada dasar, kembali kepada sejarah yang melatar belakangi kelahiran Muhammadiyah, segera kita akan ingat kembali bahwa salah satu sebab yang menjadikan Muhammadiyah lahir adalah adanya kenyataan di dunia Islam secara umum bahwa sebagian besar masyarakat pada saat itu menganggap pintu istihad telah tertutup. Pintu istihad itu artinya bahwa tidak semua persoalan yang terjadi pada hari ini ada dasarnya, bukan tidak dasarnya, tidak harus selalu ada bentuknya yang sama dengan yang terjadi di masa lalu. Oleh karena itu, kalau memecahkan persoalan-persoalan pada hari ini dengan semata-mata mendasarkan diri pada contoh di masa lalu, maka akan sangat banyak masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan pada hari ini. Oleh karena itu, maka Muhammadiyah berprinsip bahwa pemikiran keagamaan itu tetap terbuka untuk selalu dilakukan pembaharuan. Oleh karena itu, kita akan berbicara tentang apa sebenarnya makna kehadiran Muhammadiyah dalam kehidupan keagamaan. Nah, di sini saya menerjemahkan atau mengajukan pandangan, pendapat tentang makna kehadiran Muhammadiyah dalam konteks kehidupan beragama itu ada setidaknya 4 hal yang saya ajukan. Dan kita akan membahas keempat hal ini satu persatu. Pertama adalah Muhammadiyah datang ke Indonesia dengan menawarkan atau mengampanyekan, mengajak masyarakat untuk melakukan rasionalisasi dalam kehidupan beragama. Atau dengan kata lain, Muhammadiyah menawarkan rasionalitas kehidupan beragama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ada manajemen kehidupan beragama. Nah, mungkin kita bertanya, apakah kehidupan agama itu perlu dimanage? Nah, itu nanti kita akan bahas. Kemudian yang ketiga adalah melawan konservatisme keagamaan. Lalu yang keempat adalah melakukan harmonisasi teks dan konteks. Kita akan membahas keempat persoalan tadi itu satu persatu. Pertama adalah apa yang dimaksud dengan fakta bahwa Muhammadiyah menawarkan rasionalitas kehidupan beragama. Begini teman-teman sekalian, kalau kita mengikuti sejarah kelahiran Muhammadiyah, salah satu persoalan yang dihadapi oleh masyarakat di Jawa pada saat itu adalah berkaitan dengan posisi akal dalam kehidupan beragama.
Mungkin kalau kita berbicara tentang posisi akal dalam kehidupan beragama, itu level yang lebih tinggi. Tapi ada yang lebih sederhana, yaitu tentang bagaimana menempatkan rasionalitas dalam menghadapi persoalan-persoalan sederhana pada kehidupan nyata. Misalnya, ketika orang sakit, maka yang dilakukan adalah datang kepada, katakanlah kepada dukun, gitu ya. Ini yang sering kita dengarkan dalam kisah-kisah ya, atau memberikan sesajen kepada pohon dan seterusnya. Maka Kiai Dahlan datang dengan menawarkan rasionalitas beragama. Artinya adalah di dalam kehidupan sosial maupun di dalam kehidupan beragama itu ada rasionalitas tertentu. Kalau sakit, maka jangan pergi ke pohon untuk meminta kesembuhan, tetapi datanglah kepada dokter. Berobatlah kepada dokter yang mengerti ilmu kesehatan. Ini pada hari ini mungkin kita sudah melihatnya sebagai sesuatu yang biasa. Tapi bayangkanlah 100 tahun yang lalu, ketika situasi masyarakat belum seperti yang kita punya hari ini, pastilah keadaan tidak sama. Dan dalam situasi yang demikian itu, maka mengajak orang untuk menggunakan rasionalitas atau akal sehat dalam kehidupan sosial pada umumnya dan kehidupan beragama pada khususnya, sebenarnya itu menunjukkan kepada kita bahwa Muhammadiyah datang dengan membawa misi untuk rasionalisasi kehidupan secara umum dan kehidupan beragama secara khusus. Nah, dalam wilayah kehidupan beragama, apakah bentuk rasionalisasi yang dibawa oleh Muhammadiyah? Ya, tentu saja dengan melakukan pembacaan terhadap masyarakat. Misalnya, kalau kita melihat rasionalitas di dalam beragama itu maknanya adalah bahwa agama itu tidak bertentangan dengan akal sehat. Maka kalau ada proses-proses beragama yang menyalahi prinsip-prinsip akal sehat, maka harus ditinggalkan. Nah, gitu. Ini misalnya saja fanatisme madhab. Apakah fanatisme madhab itu berkaitan dengan rasionalitas? Menurut saya iya. Karena orang yang terlalu fanatik mengikuti satu madhab tertentu dan pada saat yang sama fanatik menyalahkan madhab yang lain, sebenarnya itu telah meninggalkan cara berpikir rasional. Kenapa demikian? Karena kalau kita berpikir secara rasional, di dalam agama itu ada hal yang berubah dan ada hal yang tidak berubah. Yang tidak berubah itu adalah prinsip dasar, sumber ajaran, kemudian nilai-nilai universal yang berkaitan dengan agama. Tetapi bagaimana mewujudkan nilai-nilai universal, mewujudkan misi agama yang utama, itu bentuknya berubah-ubah. Maka fanatisme madhab itu menurut saya adalah sebuah kenyataan yang menyamakan antara sumber ajaran Islam yang tidak berubah dengan penafsiran terhadap Islam yang berubah. Berarti kan di situ ada rasionalitas yang ditinggalkan, gitu. Apakah boleh fanatisme madhab? Menurut saya, kalau mengikuti madhab tertentu dan pada saat yang sama tidak diikuti dengan menyalahkan madhab lain, maka itu sama sekali tidak ada larangan. Dan itu sama sekali tidak menimbulkan pertentangan dengan rasionalitas, karena pilihan itu pasti diiringi dengan rasionalitas. Ketika kita memilih sesuatu, itu pastilah ada pertimbangan tertentu. Pertimbangan itulah bagian dari kerja rasio, kerja akal sehat. Nah, maka sekali lagi, fanatisme yang tidak diperbolehkan, fanatisme yang bertentangan dengan akal, dengan rasionalitas, itu adalah fanatisme berlebihan yang pada saat sama diikuti dengan menyalahkan kelompok lain. Dalam bahasa yang lain adalah takfir, ya. Jadi mengikuti satu kelompok, mengikuti satu pandangan, tapi pada saat yang sama kemudian menyatakan pandangan ini paling benar, sementara di luar pandangan itu tidak ada yang benar. Berarti ini kan proses beragama yang tidak rasional. Maka Muhammadiyah menawarkan atau mengajak kita semuanya
dalam konteks ini adalah di Indonesia khususnya, untuk melakukan rasionalisasi dalam kehidupan beragama. Nah, gitu. Nah, apa bentuk yang lain? Rasionalisasi kehidupan beragama itu adalah dilakukan oleh Muhammadiyah melalui satu usaha atau upaya yang disebut menghindari taklid. Lagi-lagi, taklid itu artinya adalah pengikutan secara buta terhadap satu pandangan. Nah, maka fanatisme madhab dengan taklid itu sebenarnya bergandengan. Tetapi kita memang mengetahui bahwa pemahaman aneka ragam madhab, aneka pemikir tentang taklid itu berbeda-beda. Yang dimaksudkan oleh Muhammadiyah, taklid adalah mengikuti sebuah amalan atau perbuatan tanpa mengetahui dasar hukumnya. Maka kalau mengikuti sesuatu secara taklid, itu tadi kita akan terjebak kepada fanatisme, pembenaran secara sepihak dengan melihat kelompok lain sebagai sama sekali tidak punya peluang kebenaran. Nah, karena Muhammadiyah tidak menginginkan taklid, maka ada yang disebut dengan ittiba. Ittiba itu adalah mengikuti perbuatan dengan ada contohnya. Contoh pada masa Rasulullah, contoh yang disebutkan di dalam istilahnya itu Muhammadiyah menyebutnya dengan as-sunnah al-maqbulah. Sunnah itu artinya segala dimensi perbuatan Nabi Muhammad yang dilakukan oleh beliau semasa hidup, dan al-maqbulah artinya yang bisa diterima. Kenapa demikian? Karena di dalam studi tentang hadis kita bisa mengetahui bahwa ada hadis atau sunnah yang dipalsukan. Maka Muhammadiyah mengajukan bentuk rasionalitas kehidupan beragama itu ya dengan ittiba. Mari kita ikuti sebuah perbuatan atau amal atau apapun yang berkaitan dengan persoalan agama, tetapi harus ada contohnya. Akan tetapi perlu juga kita ketahui bahwa di balik rasionalisasi itu juga ada kemampuan untuk membedakan, gitu ya, kemampuan untuk membedakan antara yang ibadah dan yang tidak, yang berdimensi ibadah. Itu dalam arti hubungan antara manusia dengan Tuhan yang secara umum dibagi menjadi dua, yaitu ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah, ibadah khusus dengan ibadah yang umum, katakanlah begitu. Maka Muhammadiyah juga membedakan. Di dalam ibadah itu berlaku prinsip bahwa segala sesuatu itu tidak boleh kecuali ada contohnya. Nah, maka dalam hal ibadah, khususnya ibadah yang mahdhah itu ya, maka tidak boleh dilakukan sesuatu yang berkaitan dengan atau ibadah itu kecuali ada contohnya. Itu di dalam kaidah metode hukum Islam atau usul fikih ada perkataan atau metode yang menyebutkan al-aslu fil ibadati lit-tahrim, bahwa pada dasarnya ibadah itu terlarang kecuali ada contoh, ada nas yang menunjukkan kepada kewajiban ibadah itu. Maknanya dalam ibadah kita mengikuti pola pikir yang sangat ketat. Akan tetapi ada yang disebut dengan muamalah, atau ada juga yang mengatakan agak lengkap dengan muamalah dunyawiyah. Maknanya adalah yang berkaitan dengan persoalan-persoalan urusan kemanusiaan. Maka di situ berlaku prinsip al-aslu fil muamalati al-ibahah. Dasar dari muamalah itu adalah semuanya boleh. Illa dalilu ala takhrimiha, kecuali ada dalil yang menunjukkan kepada keharamannya. Ini maknanya adalah fleksibilitas. Sehingga bagi sebagian orang kadang-kadang Muhammadiyah terlihat sangat kaku ya. Sebagian orang memandang begitu. Maka menurut saya karena mereka hanya melihat satu dimensi yang dipraktekkan oleh Muhammadiyah, yaitu ibadah atau ubudiyah, ritual yang khusus tadi. Tapi kalau melihat kepada bagaimana Muhammadiyah menjalankan kehidupan pada level muamalah, dengan sangat jelas kita bisa melihat bagaimana terlihat Muhammadiyah sangat fleksibel dalam menghadapi kehidupan duniawi, dan
Muhammadiyah juga menerapkan rasionalitas di dalamnya. Nah, jadi ini ya yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ada manajemen kehidupan beragama. Nah, ini mungkin sebagian orang melihatnya kehidupan beragama kok di-manage. Tentu yang dimaksudkan adalah bahwa kehidupan beragama itu juga tidak selalu ibadah itu memang merupakan hal yang bersifat individual, nah, kan gitu. Akan tetapi dalam hal tertentu kita juga tidak bisa menghindari bahwa ibadah juga melibatkan banyak orang. Nah, itu satu. Yang kedua, dalam kaitannya dengan amal-amal sosial, kalau dilaksanakan secara pribadi atau individual, mungkin dampaknya kurang besar. Tetapi kalau dihimpun dengan manajemen tertentu, bukan barangkali, tapi saya bisa memastikan bahwa hasilnya, akibatnya, efeknya bagi masyarakat akan lebih luas. Nah, mari kita ambil sebuah contoh bagaimana di dalam kehidupan beragama itu juga memerlukan manajemen. Misalnya tentang masjid. Bagaimana kita melihat pengelolaan masjid hari ini? Saya kira kalau masjid itu dibiarkan apa adanya, tanpa ada pengelolaan, tanpa ada kepengurusan, maka akan sangat banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh masjid. Baik masjid sebagai dalam arti masjid sebagai institusi, ya. Bahwa masjid itu sebagai tempat ibadah, iya. Tapi kalau di dalam pengelolaan ibadah, di dalam konteks masjid sebagai tempat ibadah itu tidak ada pengelolaan, tidak ada dimensi masjid sebagai institusi, maka kita bisa bayangkan siapa yang mengatur kapan, siapa mengatur hal-hal yang berkaitan dengan ibadah supaya bisa jadi nyaman. Nah, pada hari ini kita melihat hampir tidak ada masjid di Indonesia ini ya yang tidak ada takmirnya. Ya, takmir harus ada. Kan begitu, takmir masjid. Istilah misalnya marbot itu misalnya. Itu bagi sebagian kita barangkali melihatnya itu hal sederhana, toh cuma membersihkan masjid. Tapi saya akan melihat dari kacamata lain, bahwa kehadiran marbot itu sebenarnya merupakan salah satu ekspresi dari manajemen kehidupan beragama. Nah, itu. Kemudian waktu sholat diatur sedemikian, sudah ada, karena sholat itu adalah ibadah yang waktunya sudah tertentukan. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat itu merupakan bagi orang Islam merupakan ibadah yang waktu-waktunya sudah tertentukan. Tapi maksud saya adalah yang berkaitan dengan aspek-aspek teknis itulah ibadah di masjid itu. Maka kalau tidak ada manajemen kehidupan beragama, kita tidak bisa melakukan sholat dengan nyaman. Atau bagaimana kita melihat transformasi masjid dari sekedar tempat ibadah menjadi institusi pemberdayaan masyarakat. Yang paling terkenal misalnya Masjid Jogokarian misalnya itu ya. Maksud saya adalah bahwa itu contoh lain bagaimana kehidupan beragama itu juga perlu manajemen. Zakat misalnya, coba kalau tidak ada manajemen zakat, bagaimana zakat itu akan dikelola oleh individu-individu misalnya. Hal yang sederhana misalnya, sebelum saya mengetahui hidup dalam sebuah dunia perkotaan seperti yang saya alami sekarang, tumbuh di desa kecil ya, yang cenderung terpencil, tiap zakat fitrah menjelang hari raya itu kan dikumpulkan di masjid gitu ya. Sesederhana apapun itu ada manajemen. Nah, itu ada manajemen karena di situ lalu kita melihat dikumpulkan. Setelah dikumpulkan lalu diidentifikasi siapa-siapa yang berhak menerima, siapa-siapa yang berhak menjadi penerima zakat itu dari berbagai aspek berdasarkan teks-teks agama ya. Nah, tetapi kalau tidak itu kan maknanya ada manajemen gitu loh, pengaturan. Lalu siapa yang harus berangkat untuk membagi, siapa yang bagian untuk memberitahu misalnya gitu. Atau misalnya dalam hal yang lebih besar haji gitu ya. Bagaimana pengelolaan haji pada hari ini terjadi. Nah, saya melihat
ada bibit-bibit yang dibawa oleh Muhammadiyah dalam kaitannya dengan manajemen kehidupan beragama. Sekarang misalnya yang paling nyata, Muhammadiyah punya lembaga zakat. Dan lembaga zakat sekarang tidak hanya dimiliki oleh Muhammadiyah, tapi oleh lembaga-lembaga banyak sekali di Indonesia. Nah, apa yang bisa kita garis bawahi tentang lembaga-lembaga zakat tadi itu adalah manajemen kehidupan beragama. Karena kalau zakat itu dikelola pribadi-pribadi, misalnya sudah tak berikan, ada dulu orang cenderung mengatakan, sudahlah saya tidak bayar zakat di masjid, akan saya langsung salurkan kepada sanak keluarga. Oke. 1-2 kasus, no problem, it's fine. Tapi kalau misalnya semua orang punya pemikiran seperti itu, potensi zakat yang sebenarnya sangat besar untuk pemberdayaan masyarakat tentu tidak terjadi. Nah, itu bisa dilakukan manakala ada manajemen kehidupan beragama. Nah, saya melihat yang dilakukan oleh Kiai Dahlan dengan mendirikan Muhammadiyah itu salah satunya adalah mengajak umat Islam di Indonesia untuk berpikir tentang manajemen kehidupan beragama. Nah, oke. Itu yang kedua. Kemudian melawan konservatisme. Konservatisme itu yang itu tadi yang kedua ya. Kemudian yang ketiga adalah melawan konservatisme. Konservatisme itu artinya berpandangan picik, sempit, kolot dalam hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan. Nah, kepicikan, kekolotan, kesempitan pemikiran itu terjadi pada wilayah apa? Menurut saya wilayahnya sangat luas. Bisa saja berkaitan dengan memahami perbedaan. Kita semuanya bisa mengambil contoh di dalam masyarakat. Perbedaan di dalam masyarakat yang berkaitan dengan mempersepsi perbedaan gitu. Perbedaan yang berkaitan perbedaan pendapat tentang bagaimana mempersepsi perbedaan. Nah, gitu maksud saya. Jadi misalnya, bagaimana kita harus bergaul dengan orang lain yang katakanlah berbeda identitas gitu. Tidak semua orang siap bergaul dalam perbedaan. Nah, maka hal-hal seperti ini harus dilawan dengan mengatakan bahwa perbedaan yang terjadi pada kita pada level, istilahnya itu level apa ya, ada ya filsuf yang menyebut pada level ontologis manusia memang berbeda ya. Hakikat manusia ini memang diciptakan berbeda-beda dari aspek fisik dan yang lain-lain. Tetapi jangan sampai perbedaan pada level itu menjadikan kita tidak bisa memahami universalitas nilai. Artinya manusia ini punya hal-hal yang sama. Oke. Kemudian lagi konservatisme itu tadi tentang perubahan. Bagaimana agama berbicara tentang perubahan sosial? Apakah dalam situasi situasi sosial yang berubah, agama juga berubah? Ini seringkali muncul pertanyaan. Apakah Quran yang harus disesuaikan dengan zaman atau zaman yang harus disesuaikan dengan Al-Quran? Dalam sebuah diskusi terbatas dengan para cendekiawan Muhammadiyah, saya mendengar satu pendapat bahwa melakukan mempertanyakan mana yang harus disesuaikan Quran dengan zaman atau dengan Quran itu sesuatu yang sebenarnya secara epistemologi tidak betul. Itu karena sebenarnya beriringan gitu. Artinya itu sudah pasti Quran itu sebagai pedoman, Quran itu sebagai prinsip umum. Dan prinsip-prinsip umum itulah yang kemudian menjadikan Islam ini memiliki fleksibilitas dalam menghadapi perubahan zaman. Dalam diskusi terbatas yang tadi saya sebutkan itu juga ada seorang cendekiawan senior di Muhammadiyah yang mengatakan Al-Quran itu bukan kitab detail, tapi prinsip-prinsip umum. Kalau Quran itu menyebut segala sesuatu tentang segala sesuatu dengan detail, maka yang terjadi Quran tidak setebal itu, tapi tebalnya. Tapi justru keistimewaan Al-Quran adalah berkaitan dengan prinsip-prinsip umum yang dibawa itu. Yang dengan prinsip umum itulah lalu segala bentuk perubahan bisa diakomodir oleh Islam.
Tentu saja ada batas-batas perubahan mana yang bisa diterima dan perubahan mana yang tidak bisa diterima. Pada aspek itu sebenarnya tidak usah didiskusikan. Secara common sense, secara akal sehat, secara akal yang paling mendasar, kita sudah tahu mana yang harus perubahan mana yang bisa diterima dan perubahan mana yang tidak bisa diterima. Tapi kadang-kadang perdebatan seperti itu muncul. Nah, menurut saya adalah ini lahir dari pola pikir konservatif. Nah, salah satu definisi yang pernah saya baca tentang konservatisme itu adalah an attitude to cling on to tradition or to old pattern. Jadi sebuah sikap yang menggantungkan atau sebuah sikap berpegang teguh pada sesuatu yang lama dan pada saat yang sama menolak hal-hal yang bersifat baru. Nah, Muhammadiyah tidak begitu. Maka kalau di dalam tubuh Muhammadiyah lalu ada kecenderungan untuk resisten terhadap hal-hal yang bersifat baru, maka ini perlu kita lihat sejauh mana pemikiran Muhammadiyah mempengaruhi orang tersebut, mempengaruhi kelompok tersebut. Karena jangan-jangan mau menjadikan Muhammadiyah hanya sebagai tempat atau label, tapi secara mind atau secara pemikiran tidak menggunakan cara berpikir Muhammadiyah. Salah satu tokoh senior Muhammadiyah yang sekarang menjadi duta besar Republik Indonesia di Lebanon, Pak Haji Tohari menyebutkan Muhammadiyah itu membentuk pola pikir, tapi juga dibentuk oleh aktivis-aktivisnya. Nah, gitu. Sehingga di situ ada dialektika. Muhammadiyah membentuk pola pikir para anggotanya, tapi para pemikir Muhammadiyah sepanjang zaman juga membentuk bagaimana Muhammadiyah ini harus bergerak dalam konteks zaman. Maka di situ sekali lagi Muhammadiyah melawan konservatisme. Sehingga bagi Muhammadiyah perubahan bisa diterima dan tidak usah diperdebatkan. Perubahan yang diterima itu yang mana dan yang tidak diterima yang mana, karena itu terlampau jelas itu. Tidak mungkin lah. Misalnya ada kritik-kritik bahwa gerakan pembaharuan seperti Muhammadiyah itu nanti bisa mencerabut masyarakat dari akar-akar fundamentalisme Islam. Fundamentalisme dalam arti akar-akar dasar Islam yang paling kokoh itu. Saya kira kekhawatiran seperti itu berlebihan dan artinya di situ ada semacam unsur melihat bahwa Muhammadiyah tidak bisa membedakan perubahan yang boleh diterima dan perubahan yang tidak boleh diterima. Kalau perubahan itu berkaitan dengan kemaslahatan kehidupan manusia tanpa harus melanggar prinsip-prinsip dasar agama, kenapa tidak? Nah, oke ya, sampai di situ. Jadi melawan konservatisme, dengan kata lain, melawan konservatisme itu adalah melawan sikap kolot yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, apapun dimensinya. Karena sikap kolot itulah, sikap anti perubahan itulah yang menjadikan kemajuan terhalangi. Nah, oke. Kemudian yang keempat adalah harmoni teks dan konteks. Harmoni teks dan konteks itu artinya Kiai Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah mengajarkan kepada para anggota Muhammadiyah pada saat itu dan hingga hari ini harus tetap diwarisi, yaitu bahwa teks-teks keagamaan itu tidak boleh berhenti sebagai teks yang dibaca saja, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata atau tindakan sosial. Harmoni antara teks dan konteks ini penting karena bagi sebagian orang atau sebagian kelompok kadang-kadang teks keagamaan itu harus dipenjara dalam pemahamannya sendiri dan tidak turun kepada masyarakat. Padahal kalau kita berbicara tentang realitas teks itu hubungan antara teks dan realitas. Quran turun dalam konteks tertentu merupakan respon terhadap realitas. Memang tidak semua ayat Al-Quran memiliki sebab turun atau yang disebut dengan asbabun nuzul, tetapi adanya ayat-ayat Al-Quran tertentu yang memiliki sebab turun yang disebut dengan asbabun nuzul itu sebenarnya menunjukkan kepada kita bahwa teks itu harus merespon, harus punya keterhubungan dengan realitas. Karena menurut
pemahaman saya, tujuan diturunkannya kitab suci itu adalah supaya menjadi petunjuk bagi umat manusia, yang artinya adalah pecahkanlah masalah-masalah empiris, masalah-masalah nyata dalam konteks kehidupanmu dengan merujuk kepada kitab suci. Nah, keidahan mengajak kita untuk membaca realitas itu, melakukan harmonisasi teks dan konteks, yaitu cerita tentang bagaimana keidahan menerjemahkan surat Al-Maun menjadi unit-unit sosial. Saya kira teman-teman semuanya sudah sangat sering mendengar tentang kisah bagaimana keidahan berdialog dengan para muridnya menyangkut pemahaman atau hakikat pengajaran Al-Quran, yaitu surat Al-Maun. Surat Al-Maun dibaca berbulan-bulan mungkin ya, menurut satu versi begitu. Kemudian ada muridnya yang bertanya, kenapa kita hanya membaca ayat ini terus-menerus? Kenapa kita tidak pindah-pindah? Lalu Kiai Dahlan mengatakan bahwa Al-Quran ini mesti diterjemahkan ke dalam kehidupan nyata. Maka surat Al-Maun itu berkaitan dengan penyantunan. Maka datanglah, berikanlah contoh tentang menerjemahkan ayat Al-Quran ini dalam kehidupan nyata. Ini maknanya adalah harmoni teks dan konteks. Nah, dalam hal ini secara teori saya ingin mengutip seorang guru besar dari University of Melbourne di Australia, namanya Profesor Abdullah Said. Ia membicarakan tentang tiga tipe Al-Quran itu, tiga tipe pemahaman Al-Quran di kalangan umat Islam. Pertama, dia menyebut ada pemahaman yang bersifat literal. Literal itu artinya apa, pemahaman terhadap Quran itu ya apa yang ada di dalam teksnya itu. Apa yang ada di dalam teksnya itulah yang harus diterjemahkan apa adanya ke dalam kehidupan. Tidak ada peluang untuk berbicara tentang makna di balik teks. Nah, jadi teks itu ada. Dalam sejarah intelektualisme Islam ada juga yang seperti ini, yang disebut dengan madhab dohiri. Madhab dohiri itu mereka tidak mau bergerak di luar makna dasar teks atau makna tekstual sebuah teks. Lalu yang kedua, ada yang disebut dengan pemahaman kontekstual. Pemahaman kontekstual yaitu tadi, bahwa Al-Quran itu datang untuk merespon masalah kehidupan manusia. Tetapi bagaimana? Karena Al-Quran kan berhenti pada zaman Nabi. Oke, itu betul. Al-Quran berhenti pada zaman Nabi. Tetapi janji Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum, itu maknanya adalah bahwa bagi akal yang berpikir, Al-Quran itu sudah lebih dari cukup untuk memecahkan semua persoalan-persoalan kehidupan. Kita mungkin sering membaca, nonton film ya, bagaimana ada eksperimen atau ada ekspedisi sejarah untuk memecahkan kode-kode tertentu dalam kitab-kitab tertentu. Misalnya hieroglif itulah yang di Mesir misalnya. Ada film tentang orang berusaha untuk menemukan simbol-simbol tertentu untuk membaca warisan sejarah yang terkubur di balik piramid misalnya. Kan sering ada film-film seperti itu. Nah, Quran lebih canggih dari itu karena terbaca, kode-kodenya terbaca dengan terang. Nah, tinggal mencari maknanya seperti apa. Nah, karena itu ada pemahaman kontekstual. Pemahaman kontekstual itu artinya prinsip-prinsip umum, prinsip-prinsip dasar yang tertulis di dalam Al-Quran itu kemudian coba dikontekstualisasikan dengan apa yang terjadi pada hari ini. Karena itu tadi, Quran abadi sepanjang zaman. Lalu yang ketiga yang disebut dengan semi kontekstual. Semi kontekstual itu artinya ya ada dimensi-dimensi tertentu di dalam Al-Quran itu yang harus dikontekstualisasikan, tapi juga ada hal-hal tertentu yang barangkali tidak perlu dikontekstualisasikan. Maknanya semi kontekstual ini artinya proporsional antara melihat mana yang boleh dipahami secara kontekstual dan mana yang harus dipahami secara literal. Nah, dalam hal seperti ini lalu bagaimana kita melihat Muhammadiyah? Saya kira Muhammadiyah lebih banyak kepada orientasi yang kedua dan ketiga, dengan melihat contoh kepada Kiai Dahlan. Persoalan bahwa hari ini mungkin kita melihat ada elemen-elemen tertentu di Muhammadiyah yang berusaha untuk menarik-narik Muhammadiyah kepada pemahaman
literal saja, saya kira sekali lagi itu bahwa itu berarti tidak memahami sejarah kelahiran Muhammadiyah secara tuntas, karena di dalamnya ada hal-hal yang sangat erat kaitannya dengan realitas kemasyarakatan. Nah, jadi teman-teman sekalian, sebagai kesimpulan dari sesi kita pada hari ini adalah bahwa kalau kita berbicara tentang makna kehadiran Muhammadiyah dalam kehidupan beragama, itu ya, maka saya menawarkan 4 pandangan. Yang pertama adalah Muhammadiyah datang kepada masyarakat Islam di Indonesia dengan menawarkan pertama rasionalitas dalam kehidupan beragama atau rasionalisasi kehidupan beragama. Kemudian yang kedua adalah manajemen kehidupan beragama. Yang ketiga adalah melawan konservatisme beragama. Dan yang keempat adalah Muhammadiyah menawarkan harmoni antara teks dan konteks. Mudah-mudahan kuliah kita pada hari ini bisa memberikan manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Dari saya, demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.